Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini merupakan pelajaran IPA kelas 7 bab 6, Kurikulum Merdeka. Sudah siap semua? Nah, ternyata dalam ekosistem ini ada banyak komponen ya. Kita sekarang akan membahas interaksi antar komponen dalam ekosistem. Interaksi antar komponen ini meliputi kompetisi, predasi, dan juga simbiosis. Ini sebenarnya telah kita pelajari juga dulu kelas 5. Sekarang kita akan mengulangnya. Semoga adik-adik masih ingat ya. Kompetisi adalah interaksi organisme-organisme yang hidup bersama dalam satu habitat dan bersaing untuk sumber daya yang sama dan terbatas. Pada kompetisi ini, organisme yang terkuat akan menang. Jenis sumber daya yang diperebutkan dalam kompetisi meliputi makanan, energi, wilayah, teritorial, cahaya, unsur hara, udara, ataupun lainnya. Nah, ini contohnya. Di sini ada dua jenis hewan, ada singa dan juga hyena, bersaing memperebutkan hewan buruan. Atau di sini singa dan harimau sedang bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan. Jadi, persaingan apa kompetisi ini itu beda-beda ya tujuannya. 2. Predasi. Predasi adalah bentuk interaksi antar spesies di mana satu spesies memakan spesies lainnya. Dalam predasi ini, kita akan mengenal ada yang disebut predator yang memakan, ada juga yang disebut mangsa yang dimakan. Contohnya di sini, harimau memangsa kijang, jadi si predatornya adalah si harimau, sedangkan mangsanya adalah si kijang. Jadi intinya predasi ini adalah proses makan dan dimakan. Ini contoh lainnya ya, elang memangsa ular. Jadi siapa di sini yang jadi mangsa, siapa yang predator? Komen di bawah ya. Lalu di sini juga jerapah memakan daun. Jadi ingat ya, predasi ini tidak hanya terjadi dalam satu jenis makhluk hidup saja. Jerapah memakan daun juga predasi. Si daun adalah mangsanya, si jerapah adalah predatornya. 3. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi biologis jangka panjang dan dekat antar dua organisme biologis yang berbeda. Simbiosis ini ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, ikan badut dan anemon. Di sini, ikan badut ini beruntung karena dia memiliki tempat untuk berlindung, sedangkan anemon juga beruntung. Lalu, burung pelatuk dan kerbau. Dua-duanya saling menguntungkan. Si burung pelatuk mendapatkan makanan dari kutu kerbau. Si kerbau juga untung karena terbebas dari kutu-kutu yang ada di tubuhnya. Nih, sama juga ya seperti kerbau tadi, antara burung pelatuk dan juga badak yang memakan kutu-kutunya. Kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu membantu bunga untuk proses penyerbukan. Di sini, kupu-kupu juga beruntung karena dia mendapatkan nektar dari bunga. Nah, tadi kita telah membahas mutualisme. Sekarang kita bahas parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Contohnya adalah bunga rafflesia dan inangnya. Lalu, buah dan lalat buah. Si lalat dapat makanan, si buah menjadi busuk, rugi ya buahnya. Lalu juga tanaman tali putri dan juga beluntas. 3. Simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang mana satu pihak untung, satu pihak lain tidak terpengaruh. Jadi, yang satunya lagi ini tidak untung tidak rugi gitu. Contohnya adalah ikan hiu dan juga ikan remora. Di sini, ikan remora ini beruntung karena dia mendapat makanan dari sisa-sisa makan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak rugi karena ada ikan remora di sana. Lalu juga anggrek dan inangnya. Jadi di sini anggrek beruntung karena mendapatkan tempat untuk hidup, sedangkan si inangnya ini tidak rugi. Lalu sama dengan anggrek tadi, sirih dan inangnya. Sekarang kita akan masuk mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi, keanekaragaman hayati Indonesia ini ternyata tertinggi di dunia. Maksudnya, di Indonesia ini benar-benar beragam ya, flora dan faunanya. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lainnya. Wow! Nah, di Indonesia, persebaran flora dan fauna ini dibagi dengan garis Wallace dan juga Weber. Wallace ini membagi persebaran fauna menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat yang disebut Oriental dan juga wilayah timur yang disebut Australis. Sedangkan Weber membagi persebaran fauna menjadi tiga wilayah, ada barat, peralihan, dan timur. Nah, seperti ini garisnya. Garis hitam merupakan garis Wallace, sedangkan yang merah merupakan garis Weber. Kelihatan ya? Kalau kita lihat Wallace aja, maka akan terbagi menjadi dua, Oriental dan juga Australis. Sedangkan karena adanya Weber terbagi menjadi tiga. Nah, begini nih. Peralihan ini adalah yang di tengah ya. Oh iya, Asiatis ini sama dengan Oriental tadi ya. Keanekaragaman tersebut harus kita jaga karena banyak flora dan fauna khas yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. Nah, ini contohnya nih, manusia yang suka membuang sampah atau limbah, maka dapat merusak ekosistem, membakar hutan, kemudian juga penambangan, dan pembangunan industri. Karena ternyata pembangunan industri ini dapat meningkatkan polusi di ekosistem kita. Nah, untuk menanggulanginya, maka kita harus melakukan konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Intinya, konservasi ini adalah usaha kita agar sumber daya kita tidak punah. Konservasi ini ada dua, ada in situ dan juga ex situ. In situ dilakukan di habitat asli spesies yang kita lestarikan tersebut, sedangkan ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar ya, akan Miss Sinta jelaskan ulang. Jika adik-adik mau request materi tertentu, bisa komen juga. Sampai di sini, Miss Sinta pamit ya. Terima kasih telah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Nyalakan juga loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Kalau begitu, Miss Sinta pamit dulu ya. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi.